Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan hasil pekerjaan kami dengan tema Kerajaan Majapahit. Saya Safira Julia Rizky. Saya Salsabila Ramadhani. Saya Fahri Falik Akbar. Saya Usti Rangga Mentriamsyah. Keadaan politik. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Kertajaya Jayawardiasa untuk mewujudkan pemerintah Majapahit yang kuat. Ekspektasi politik dilakukan Gajah Mada yang dahsyat. Sumpah Akunci Palapa, seluruh Nusantara berada dalam kekuasaan Majapahit. Bahkan sehingga ke semenanjung Makala, Kerajaan Majapahit pun menjelma menjadi negara kerajaan maritim sekaligus negara kerajaan akratis. Kedaulatan negara dijaga dengan armada laut yang kuat di bawah pimpin Mapunala. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan beretaliasi, diduduk dengan birokrasi yang dinaju. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelma dewa tinggi, maka memilih ortiva politik tertinggi sebagai pengusahaan. Seorang raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. B. Keadaan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan. Prasarana perekonomian dibangun seperti jalan, lalu lintas, sungai, dan pelabuhan. Pelabuhan yang besar antara lain di Surabaya, Gresik, dan Tuban. Barang dagangan yang diperjualbelikan antara lain beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Kemakmuran Majapahit didorong karena dua faktor, yaitu 1. Lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Tanahnya subur, banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. 2. Pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. C. Runtuhnya kerajaan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di wilayah Indonesia. 1. Terdesaknya kerajaan-kerajaan sebagai akibat munculnya kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat. 2. Tidak ada peralihan kepemimpinan atau kaderisasi seperti yang terjadi pada masa kekuasaan kerajaan Majapahit. 3. Berlangsungnya perang saudara yang justru melemahkan kekuatan kerajaan. 4. Banyak daerah yang melepaskan diri akibat lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan raja-raja bawahan membangun sebuah kerajaan yang merdeka serta tidak terikat lagi oleh pemerintah pusat. 5. Kemunduran ekonomi dan perdagangan akibat kelemahan pemerintah pusat. Masalah perekonomian dan perdagangan diambil alih para pedagang Melayu dan Islam. 6. Tersisanya dan budaya Islam yang dengan mudah diterima para adipati di daerah pesisir. Hal ini membuat mereka merasa tidak terikat lagi dengan pemerintah kerajaan pusat seperti pada masa kekuasaan kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Sutasoma. Kitab ini menceritakan seorang anak raja bernama Sutasoma. Sutasoma meninggalkan keduniawian karena ketaatannya pada agama Buddha. 2. Kitab Nagarakertagama. Dalam beberapa prasasti Majapahit yang memuat daftar Dharma Upapati, para pejabat dapat dikelompokkan ke dalam golongan Buddha dan golongan Siwa. 3. Pustaka Arjuna Wijaya. Ketika Raja Arjuna Wijaya memasuki Candi Buddha, para biksu menerangkan bahwa para jalan penunggu alam yang digambarkan dalam patung-patung sama dengan para jelmaan Siwa. 4. Serat Pararaton, sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi berupa 32 halaman seukuran
folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singhasari dari Majapahit di Jawa Timur. Kitab Sundayana menceritakan tentang Kitab Sundayana menceritakan tentang peristiwa perang bubat antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Dalam upaya kerajaan Majapahit menguasai kerajaan Sunda Pajajaran dengan cara menikahi Putri Chandra Kirana, namun di tengah perjalanan iring-iringan pengantin tersebut diserang oleh pasukan Majapahit sendiri. 6. Kitab Sorandaka dan Ranggalawe menceritakan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Sora dan Ranggalawe. 7. Kitab Panjiwijaya Krama menceritakan tentang perjalanan Raden Wijaya sampai menjadi Raja Majapahit yang pertama. 8. Candi Tikus. Candi Tikus dianggap sebagai simbol Gunung Maru dengan puncak utama yang dikelilingi 8 puncak lebih kecil. 9. Candi Panataran. Prasasti yang dikeluarkan Raja Serengga dari Kendiri ini menyebutkan ketika Hayam Wuruk dalam kirapnya keliling Jawa Timur, ia singgah di sebuah bangunan suci bernama Palah. 10. Candi Jabung. Dalam kitab Praraton, candi ini disebut Sajabung, tempat pemakaman Bragundal, salah seorang keluarga raja. Candi yang berhias motif sulur ini bercorak agama Buddha karena juga disebut sebagai Vajrajinaparamita-pura. 11. Gapura Bajang Ratu. Gapura ini memiliki daun pintu dengan adanya 2 lubang di ambang pintu. Gapura bercorak Hindu ini memiliki fragmen relief Ramayana di sisinya dan fragmen relief Sri Tanjung di kakinya. Ilustrasi Kerajaan Majapahit. Inilah ilustrasi Kerajaan Majapahit. Terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.